Purworejo, ketemu lagi akhirnya di rubrik kita Tanya Dong Dok. Waduh, tagline kita dok ceritanya itu dok. Rubrik kita Tanya Dong Dok. Waduh, dan luar biasa. Ini episode kesekian kalinya akhirnya saya bisa bersama salah satu dokter idola saya, dokter cantik yang ada di sebelah saya. Saya akan memperkenalkan kepada sahabat Purworejo dimanapun kalian berada. Dan sebelum kita mulai untuk rubrik kita kali ini, jangan lupa untuk selalu follow di Instagram kita di @rs.purworejo dan juga disupport nih ya, like, comment, and subscribe ya di YouTube kita SNC RS Purworejo. Dan sudah ada di sebelah saya Dr. Beneni Mulyanti SPPD Finasin, spesialis penyakit dalam. Halo dok. Halo, sehat dok? Selamat sore. Selamat sehat. sore, sehat dok ya, luar biasa. Dr. Neni. Iya, ini dengar-dengar katanya juga lagi memperdalam ilmu geriatri. Ya. Ilmu geriatri, waduh ini saya juga baru dengar loh. Apa itu dok ilmu geriatri? Ya, selamat sore, selamat sahabat Purworejo. Oke. Ya, jadi saya ini dokter penyakit dalam. Oke, dok. Namun saat ini saya sedang memperdalam ilmu geriatri. Ilmu geriatri itu adalah bagian dari ilmu penyakit dalam yang mengkhususkan menangani kesehatan untuk lansia. Kesehatan untuk Jadi lansia. untuk Oke. warga dengan usia di atas 60 tahun. Warga di atas 60 tahun dok ya? Iya. Waduh, sorry berarti ketemunya sama mbah-mbah gitu ya dok ya? Ngurusinya ya dok ya? Iya. Oke, dan juga buat sahabat Purworejo dimanapun berada ya, untuk jadwal dokter ada di lantai 1 klinik penyakit dalam, bener ya dok ya? Ada di hari Selasa, Kamis, dan juga Jumat. Dan juga jangan lupa untuk reservasi call center kita ada di bawah ini ya, 02486466000 ya. Dok, mungkin langsung kita masuk aja ke segmen yang pertama dok ya. Ini pasti pada nungguin ya, karena tema kita kali ini adalah demensia. Ini pasti familiar nih sahabat Purworejo ya. Jadi akan dijabarkan ya panjang lebar oleh Dokter Neni. Apa sih yang dimaksud dengan demensia itu dok? Ya, jadi demensia atau kalau orang awam itu sering menyebut pikun. Pikun, Ya, oke. itu sebetulnya adalah suatu keadaan di mana penderita itu mengalami gangguan kognitif atau kemunduran intelektual. Ya, jadi di dalamnya itu penderita juga akan mengalami gangguan daya ingat dan biasanya disertai dengan perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku ya dok ya. Ya. Saya kalau dengar demensia ini memang agak familiar sama amnesia dan sebagainya, itu hampir sama sebenarnya dok untuk otak, penurunan fungsi otak atau seperti apa itu berarti? Ya, kalau demensia itu memang suatu keadaan di mana terjadinya kerusakan secara organik di Oke. sel otaknya dan sifatnya itu memang progresif dan persisten. Oke. Jadi memang makin lama dia akan bertambah berat dan tidak bisa untuk sembuh kembali. Dan tidak bisa Sedangkan untuk untuk sembuh kembali. amnesia itu kan ada jenis amnesia yang bisa balik kembali normal oh, ya. masih ada dok ya, Ya. hilang ingatan sebentar gitu ya biasanya ya. Nah ini seru juga dok, karena saya juga habis baca artikel nih dok, yang terjadi di salah satu tol Jakarta, ya kan? Itu katanya mengidap demensia. Itu ada mobil dok yang tiba-tiba dia melawan arus di jalan tol dan akhirnya kecelakaan. Ya. Nah itu saya baca artikel itu karena mengalami demensia katanya. Sebenarnya gejala yang terjadi pada demensia sendiri ini bagaimana sih dok? Iya, demensia itu kan ada tahapannya ya. Nah. Kalau yang terjadi kecelakaan itu mungkin dia justru yang masih ringan sedang. Ringan sedang. Jadi dia masih bisa melakukan aktivitas nyetir. Dia Oke. tahu cara memasukkan gigi, dia tahu cara menyalakan mesin dan cara mengemudi. Namun pengendara ini pasti sudah mengalami gangguan persepsi visual, Persepsi sehingga visual. dia tidak bisa mengenali keadaan lingkungan di mana justru dia malah menyetir dengan melawan arah. Iya dok, berarti Iya. dia hafal ya dok ya. Dia masukin gear mobil, menyalakan mesin, Iya. tapi tiba-tiba persepsi visualnya berbeda. Iya. Akhirnya melawan arus dan sampai terjadinya kecelakaan seperti itu ya dok ya. Dan mungkin kita tahu sebenarnya penyebab dari demensia ini sendiri yang perlu kita ketahui dan sahabat Purworejo ketahui itu seperti apa dok? Ya, jadi penyebab dari demensia ini sendiri adalah terjadinya kerusakan sel otak yang sifatnya itu permanen. Permanen? Ya, Oke. ya, di mana terjadi kerusakan serabut-serabut sel otak sehingga komunikasi antar sel itu terganggu. Oke, akhirnya terganggu dan
sorry tadi dokter menyebutkan memang hal seperti ini tidak bisa sembuh dok ya, tapi bisa dicegah ya dok ya. Ya kalau kita masih gejala yang awal atau mungkin bagi kita yang mengetahui ada keluarga yang mempunyai faktor keturunan, kita bisa mencegah sedini mungkin. Ini dok biasanya terjadi di anak-anak muda nih. Biasanya lupa naruh kunci, tiba-tiba misalnya ambil duit di ATM yang diambil, ATM-nya duitnya nggak diambil. Itu sering terjadi teman-teman saya dok. Itu kategori demensia nggak sih? Atau memang kelupaan? Atau gimana dok? Ya, memang ada yang namanya benign forgetfulness. Jadi pelupa yang wajar. Pelupa yang wajar. Ya, jadi kalau misalnya hanya sekedar lupa saja, sedangkan dia tidak ada perubahan tingkah laku, tidak ada perubahan emosi, ya. Jadi mungkin itu hanya pelupa yang biasa saja. Berarti masih dalam wajar dok ya? Dan luar biasa dokter Neni ya. Kita nanti akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jangan lupa sekali lagi untuk jadwal dokter Neni ada di hari Selasa, Kamis, dan Jumat ya dok ya. Dan juga ada di lantai 1 klinik penyakit dalam. Demensia, nanti kita akan balik lagi ya. Di segmen yang kedua kita akan bahas seputar demensia kembali. Mungkin sampai dengan dari tahap paling ringan sampai yang paling berat dok ya, seperti apa ya. Jangan kemana-mana, tetap di rubrik kita Tanya Dong Dok. Oke, balik lagi di rubrik kita Tanya Dong Dok bersama Dokter Neni. Dokter B Neni Mulyanti SPPD Finasin, spesialis penyakit dalam. Nah, sekarang ini di segmen kedua adakah mungkin tahapan-tahapan atau jenis dalam demensia itu sendiri dok? Ya, jadi tahapan demensia itu ada stadiumnya ya. Jadi ada tahap yang masih awal, kemudian ada tahap yang menengah, dan bila sudah masuk ke stadium yang berat atau lanjut. Ya, jadi kalau masih tahap awal itu memang sulit orang untuk mendeteksi. Ya, jadi keluarga pun bahkan yang bersangkutan pun kadang-kadang tidak menyadari, karena biasanya yang muncul itu hanya gangguan emosi. Ya, seperti mudah curiga, marah-marah, temperamen berarti termasuk ya. Namun tentunya itu sesuatu yang berkebalikan dengan kebiasaannya dia. Atau mungkin sebaliknya, justru orang tersebut malah cenderung mengurung diri. Ya, dia justru kehilangan mood, ya. Insecure, pendiam bisa. Jadi tidak pernah lagi melakukan kegiatan-kegiatan minat dan hobinya seperti itu. Berarti itu juga tahap atau jenis-jenis dalam demensia itu sendiri dok ya? Iya, kalau masih awal memang gejalanya masih seperti itu, tapi juga disertai dengan mulai kehilangan daya ingat, namun stadiumnya masih ringan ya. Ya. Nah kalau kita ngomongin demensia ya dok ya, kadang kan ada kata dokter tadi, dokter menangani warga yang umur di atas 60 ya. Tapi sebenarnya bisa terjadi di umur berapa sih dok demensia ini, dan mungkin perbedaannya antara yang muda dengan yang tua seperti apa dok? Iya, jadi demensia itu memang lebih banyak terjadi pada orang usia lanjut. Lanjut ya? Ya, kenapa? Karena memang orang usia lanjut itu lebih rentan kena demensia. Namun bukan berarti orang tua itu pasti akan demensia atau pasti akan pikun. Dan memang demensia juga bisa terjadi pada orang yang lebih muda. Nah, jadi demensia apa yang bisa terjadi pada orang usia muda itu bisa karena faktor genetik. Faktor genetik. Jadi dia bisa timbul dari dia usia masih lebih muda, atau mungkin demensia yang disebabkan karena cedera kepala, karena jatuh, atau mungkin karena dia sering berolahraga tinju misalnya, sehingga sering ada benturan di kepalanya. Itu malah lebih mempercepat ya terjadinya gejala-gejala demensia itu dok ya. Menurut pengalaman dokter nih, dokter Neni nih, pernah mengalami anak mungkin ya di demensia ini di umur berapa dok? Pernah nggak dok? Atau dewasa kah? Atau anak bahkan pernah dok? Sejauh ini seringnya itu ya di atas usia 50 tahun. Di atas usia Namun 50 ada ya? juga di atas usia 40 tahun ada yang terkena, tapi kemungkinannya sangat kecil, persentasenya sangat kecil. 1/sekian lah dok ya. Jadi memang jarang sekali ya temukan ya, karena memang kita tahu umur 40-50 tahun ke atas memang
ya secara kodrat manusia juga penurunan fungsi otak dan segala macam ya dok. Jadi Iya. memang harus yang berbeda adalah itu tadi ya. Tadi tingkah laku ya dok ya. Akhirnya dari fungsi otak itu berpengaruh dari tingkah laku gitu dok ya. Ya, karena efek demensia yang terjadi itu memang tergantung regio otak mana yang terkena. Oke. Ya, jadi kan otak itu kan terdiri dari banyak regio. Oke. Ya, jadi ada regio yang memang mengatur memori, ada regio yang mengatur pendengaran, penglihatan, dan juga tingkah laku. Oke, kalau kita ngomongin, nah ini dia penanganan ya. Penanganan yang dilakukan untuk mencegah demensia ini untuk sahabat keluarga yang mungkin menyaksikan kan anak-anak milenial nih dok. Yang kita tahu mungkin usia orang tua sudah mungkin 50, 60 bahkan ke atas dok ya. Nah ini bagaimana mungkin penanganan yang harus dilakukan untuk mencegah demensia sendiri dok? Ya, yang jelas penanganannya itu adalah dengan melatih, meningkatkan minat, Oke. ya, konsentrasi dan perhatiannya, dan latihan itu harus dilakukan berulang-ulang. Oke. Ya, jadi penanganannya itu ada banyak. Untuk yang masih stadium awal atau pencegahan bisa dengan senam otak. Senam otak, Ya, mungkin antara lain yang paling ringan apa dok? Senam otak dok? Senam otak itu banyak kita lihat di YouTube ada. Oke. Di YouTube Telogorjo saya juga ada bikin. Oh ada ya? Ya, Oh, video ada untuk senam konten otak. untuk senam otak dari Ya, dokter tentang Neni ya. demensia ada. Oke. Selain itu mungkin dengan apa? Dengan kehidupan sehari-hari kita bisa melakukan permainan yang juga merangsang memori. Oke. Misalnya dengan bermain catur ya, Oh. kemudian bermain kartu bridge gitu. Atau mungkin dengan rajin menulis, rajin Oke. membaca ya, selalu mendapat hal-hal yang baru. Mungkin Ya. seperti itu ya untuk anak-anak ya, sahabat Laborjo. Kalau orang tuanya main catur disupport ya, berarti Iya. ya. Itu juga salah satu hal untuk mencegah terjadi demensia karena mungkin berpikir dok ya, akhirnya mengasah otak kembali dok ya. Ya, atau diajarin lagu baru. Oh gitu dok. Iya. Ya bu, kita ngapain lagu barunya lagi hits sih? Iya, yang lagi hits apa? Iya betul. Ya, jangan tiktokan Jadi gitu ya, justru tiktokan. diajari hal-hal yang baru. Kalau mungkin orangnya cukup educated bisa belajar bahasa. Bahasa lagi dok ya. Nah mungkin seperti ini dok, saya punya ibu ya yang mungkin sudah berumur kurang lebih 65 tahun dok. Karena memang sukanya memasak dok, saya support akhirnya. Ya. Aku harus masak, aku harus gerak. Ya. Kadang kan kita sebagai anak kan udah mah, maksudnya nggak usah terlalu capek dan sebagainya. Ada ART yang mengurusi gitu-gitu. Sebenarnya perlu nggak sih dok kita memenuhi apa ya untuk orang tua sendiri yang mungkin pengen ya biar motoriknya lebih terlatih, otaknya bisa dok kayak gitu ya? Ya, jadi kegiatan sehari-hari itu sebetulnya menjadikan itu rekreasi untuk dia. Oke. Tapi itu bagus untuk kesehatan otaknya. Entah memasak, berkebun, ya itu sangat bagus. Kalau memasak itu kan detail ya kalau orang masak itu ya, karena harus ada urutan cara Betul, memasaknya, betul. bumbunya. Jadi itu justru merangsang otak untuk selalu berpikir. Oke, jadi kadang untuk semua anak mungkin ya, waduh, ya mungkin agak kasihan sama orang tua gitu, malah disupport aja ya untuk yang penting jangan berat-berat ya dok ya, karena faktor umur juga Ya, ya. kalau masak itu harus didampingi karena hati-hati kalau takut kena api. Oke, Gitu aja. betul. Ini dok, sebelum kita tutup untuk segmen yang kedua mungkin, apakah efek jangka panjang demensia ini dok? Ya, demensia itu memang kita harus cermati untuk efek jangka panjangnya. Karena kalau sudah stadium berat, biasanya penderita itu saja sudah sulit untuk makan dan minum. Oke. Dia lebih banyak hanya berbaring saja. Sedangkan kita ketahui efek dari itu adalah apa, misalnya penderita jadi malnutrisi, jadi dehidrasi, Oke. kemudian jadi lemas karena kekurangan cairan dan elektrolit imbalance. Dan jangan lupa yang paling penting pada orang usia lanjut itu yang banyak berbaring itu bisa terjadi dekubitus loh, luka di punggung. Apa itu dok? Luka Luka. terbuka Oh, di bagian oke. yang Betul. mengalami tekanan, entah di punggung atau di daerah sakrum atau di tumit. Karena saking seringnya untuk berbaring dok Ya, ya. hanya berbaring saja. Dan juga dengan berbaring terus itu ototnya jadi mengecil atau Oke. justru kontraktur, jadi kaku, nggak bisa gerak. Oh. Ya, dan itu semua akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Wow, luar biasa. Jadi Sindrom deconditioning. efek jangka panjang demensia ya kita tahu sampai dengan dia hanya makan dan minum pun bisa menolak ya juga, hanya berbaring saja juga. Oke, nanti kita akan lanjut lagi mungkin di segmen yang terakhir, dokter ini luar biasa. Nanti kita akan balik lagi, jangan lupa untuk reservasi call center di 02486466000 di bawah ini ya. Nanti kita kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di rubrik kita Tanya Dong Dok.
Oke, balik lagi di rubrik kita Tanya Dong Dok. Aduh, seru banget ya bareng dokter Neni kita bahas demensia dok ya. Ini juga penting banget karena saya sendiri juga orang tua saya sudah 62 tahun dok. Jadi tadi seperti dijelaskan dokter Neni sebenarnya memang harus disupport dok ya. Untuk orang tua kita untuk mungkin punya hobi berkebun, gerak atau diajak pergi jalan-jalan gitu mungkin dok ya. Boleh banget ya. Dan mungkin sebenarnya berapa lama sih dok waktu yang dibutuhkan untuk demensia ini berkembang dok? Ya, sebetulnya untuk batasan waktu penyakit ini berkembang ya dari stadium yang awal sampai ke stadium yang berat itu tidak ada batasan waktu yang pasti karena masing-masing individu itu mempunyai keunikan sendiri. Ya, jadi ada yang mempunyai penyakit metabolik, ada yang mempunyai penyakit yang lain sehingga penyakit-penyakit itulah yang akan memperberat dan mempengaruhi perjalanan demensia tersebut. Oke, kalau kita mungkin sebagai anak lagi dok ya, mungkin kalau kita ngelihat di sekitar kita sendiri ya, keluarga kita, orang tua mungkin atau siapapun itu mungkin yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh dokter gejalanya sudah ada dan kok kayaknya demensia nih. Jadi bukan hanya penurunan fungsi otak, motorik, bahkan ke temperamen tadi kayak gitu dok ya katanya. Terus itu kapan dok kita harus berkonsultasi kepada dokter? Ya, yang pertama bila kita menemui gejala-gejala perubahan mood yang berbeda dengan kebiasaan-kebiasaannya di saat muda atau sebelumnya. Misalnya tadinya periang, justru sekarang menarik diri, atau yang tadinya biasanya pendiam, sekarang menjadi mudah marah. Ya, satu itu. Kemudian juga kita bisa melihat juga bahwa dalam hal-hal tertentu mungkin ada sedikitlah penurunan daya ingat. Dan yang paling penting juga bahwa kita kalau tahu bahwa ada keluarga atau saudara ya yang juga mengalami demensia, itu kita harus lebih aware. Jadi kita harus melakukan check up untuk demensia karena demensia itu salah satunya juga karena faktor genetik itu. Dan juga untuk penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes mellitus, hipertensi dan dislipidemi atau karena kolesterol yang tinggi seperti itu, kita harus lebih mencermati lah dengan komplikasi yang terjadi karena penyakit-penyakit itu mengganggu kesehatan pembuluh darah ya, terutama di otak ya. Jadi memang bisa berkembang nantinya menjadi penyakit sumbatan pembuluh darah yang salah satunya terjadi di otak. Tapi mungkin ada nggak pengalaman dari dokter yang sendiri mungkin pasien yang akhirnya mungkin dia dok ini dok ibu saya dok saya sampai stres dok ini harus gimana dok sampai seperti itu ada nggak dok? Dia ikutan cenderung mungkin mengeluh seperti itu karena mendampingi orang demensia ini? Ya, memang dalam pengalaman saya bertemu dengan pasien-pasien demensia yang mana tadi itu ya demensia itu nggak bisa sembuh, ya kan? Jadi memang bagi keluarga yang mendampingi atau perawat atau yang kita sebut sebagai caregiver itu memang ada tahap itu sampai mereka itu mungkin kelelahan, putus asa. Iya, betul dong. Ya. Karena pastilah mereka itu capek secara fisik, mentalnya juga mungkin juga capek. Jadi dalam menangani pasien demensia jangan lupa kita sebagai dokter kita juga harus menangani caregivernya. Karena caregiver seorang demensia itu bisa loh jadi kita sebut sebagai hidden patient. Bahkan mereka sendiri pun juga bisa menjadi sakit begitu. Nantinya bisa menjadi mungkin menular secara psikologis dok ya. Karena melulu mengurusi demensia ini ya? Ya, secara psikologis ya. Jadi karena ikut stres juga, betul. fisik juga pasti akan juga terganggu ya. Karena pasien demensia itu banyak yang semalaman tuh nggak bisa tidur. Kalau tengah malam itu justru jalan-jalan, minta makan. Itu bahaya ya. Itu tengah malam jalan-jalan tuh bahaya dok ya. Ngapain gitu kan? Itu demensia ya. Jadi mungkin sekali lagi dok, mungkin apa sih yang mungkin harus dilakukan untuk mencegah demensia ini sendiri dok, sebenarnya dok? Ya, yang bisa kita lakukan sejak sekarang, bahkan kita pun yang masih muda ya kita biasakanlah hidup sehat. Hidup sehat dok ya? Kita konsumsi makanan yang bergizi, banyak mengandung antioksidan ya, banyak konsumsi buah dan sayur, kemudian omega 3 ya, yang terkandung dalam ikan salmon atau putih telur. Selain itu juga kita harus menghindari olahraga juga pasti, olahraga pasti ya. Selain itu juga menghindari rokok, alkohol ya. Betul, gaya hidup sehat lah pokoknya dok ya. Gak boleh stres. Memang harus tetap ceria ya. Kita harus guyu ketawa terus ya dok ya. Seperti Mas Sela. Iya harus dong ya dok ya.
Mungkin bisa berikan nggak gitu, sedikit statement ya, mungkin untuk Tribuners yang nonton kita dan sahabat Logorojo, mungkin terkait demensia ini dok. Ya, jadi demensia itu saat ini kan semakin lama semakin banyak ya jumlah penderitanya. Jadi kita harus lebih aware. Maka dari itu bila kita bertemu keluarga seseorang yang awalnya hanya terlihat lupa sederhana aja ya, kemudian perubahan mood tadi marah-marah atau jadi pendiam, kita harus waspada ya. Kepikunan itu bukan hal yang biasa terjadi, tapi sebetulnya kepikunan itu adalah suatu penyakit yang bisa kita cegah supaya tidak menjadi bertambah. Kita cegah untuk tidak menjadi bertambah parah dok ya. Ya, jadi diagnosa yang tepat sedini mungkin, pasti penanganan juga akan tepat. Dok, terakhir dok, mungkin closing statement untuk sahabat Logorojo dan juga Tribuners yang menyaksikan kita kali ini di rubrik kita dok. Ya, untuk sahabat Logorojo dan para Tribuners, bila ingin melakukan check up untuk demensia di SMC Logorojo, sebentar lagi di bulan ini kita akan launching untuk check up kesehatan bagi demensia. Wow, luar biasa ya Logorojo. Oke, luar biasa Dokter Neni ya, kita sudah membahas demensia. Ya, nanti untuk teman-teman mungkin yang ingin lebih lanjut ya, konsultasi atau bertanya-tanya sama Dokter Neni, jangan lupa di lantai 1 klinik penyakit dalam ya di RS Logorojo setiap hari Selasa, Kamis dan juga Jumat. Dan jangan lupa untuk follow terus ya biar tahu kegiatan kita ya, dan juga promo-promo dari RS Logorojo di @rsd_logorojo dan juga YouTube kita SMC RS Logorojo. Dan juga di Tribun Jateng pastinya. Oke dokter Neni, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sehat selalu ya dok ya. Ya, sehat selalu juga. Sampai ketemu di rubrik kita selanjutnya. Rubrik kita Tanya Dong Dok. Dadah.